Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Hiliriau. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya lagi berada di lahan bekas timun kemarin ya. Teman-teman masih ingat pastinya ya. Oke, hari ini saya masih teman-teman? Hari ini bukan masih ya, saya melakukan penyemaian untuk penyemaian cabai ya teman-teman. Karena saya tidak ingin memperpanjang durasi, jadi semuanya sudah saya kerjakan intinya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini kurang lebih sekitar 2000 polybag ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini sudah saya masukkan benih ya teman-teman. Saya hanya tinggal melakukan penimbunan ya. Dan untuk medianya saya di sini hanya memberitahukan ya teman-teman, karena saya tidak ingin memperpanjang durasi. Jadi langsung saja saya akan memberitahukan. Untuk kohe saya gunakan 70%, dan kemudian saya menggunakan tanah itu 30%, dan kemudian saya menggunakan insektisida yang berbahan aktif karbosulfan ya teman-teman. Kalau tidak ada karbosulfan, karboporan pun nggak apa-apa ya teman-teman, karena dia fungsinya sama ya. Intinya seperti itu. Untuk pemberian insektisidanya itu hanya secukupnya ya teman-teman. Dan untuk benih, kali ini saya menggunakan benih pribadi ya teman-teman. Ini benih yang saya buat di antara perkawinan CMK Lolai. Teman-teman pasti, kalau teman-teman sudah lama bertani, teman-teman pasti tahu ya namanya CMK Lolai, dan antara perkawinan silangnya dengan CMK Lotanbar ya, itu asli dari Payakumbuh ya. Semoga cara-cara saya kali ini bisa berhasil ya teman-teman. Dan saya juga ini sekaligus untuk melakukan percobaan ya untuk benih yang saya buat sendiri itu bagaimana sih kedepannya ya. Semoga ini bisa, percobaan ini bisa berhasil ya. Saya mohon juga untuk teman-teman mendoakan semoga percobaan saya bisa berhasil ya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan langsung melakukan penutupan ya. Dan selanjutnya teman-teman bisa simak untuk video selanjutnya. Selepas ini saya bakalan untuk melakukan pembuatan sungkup ya. Oke. Oh ya teman-teman, untuk media tanah yang saya gunakan untuk penimbunannya itu yaitu ialah 80% kohe dan kemudian 20% tanah ya. Untuk medianya saya sudah sediakan ini. Oke, saya akan langsung lakukan penimbunan ya. Oke teman-teman, nah semua sudah selesai dan kemudian kondisinya seperti itu ya. Ini sudah selesai, kita lakukan penutupan semua semaian ini ya. Dan kita bisa langsung melakukan penyiraman ya. Oke, saya akan langsung melakukan penyiraman. Oke teman-teman, untuk kali ini penyiramannya saya menggunakan gembor ya. Kalau teman-teman, saya mohon maaf, sebetulnya ini tidak boleh digunakan gembor karena tangki sprayer saya dalam keadaan rusak, jadi ya terpaksa saya gunakan gembor ya teman-teman. Oke. Nah, setelah semuanya sudah tersiram dengan secara merata, kemudian teman-teman lakukan penutupan dengan terpal yang menggunakan yang berjenis gelap ya. Nah, terpal hijau seperti ini pun bisa ya teman-teman, yang penting dia jenisnya gelap. Oke, saya akan langsung lakukan untuk penutupan ya. Oke teman-teman, saya sudah selesai melakukan penutupan. Untuk penutupannya sendiri yang saya gunakan itu ialah spanduk ya. Dan sekaligus tadi saya langsung lakukan pembuatan greenhouse ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan greenhouse nya seperti ini. Oh ya, untuk penggunaan greenhouse, teman-teman usahakan dari atap
sampai ke dasaran tanah itu usahakan sekitar berjarak 80 cm ya. Usahakan jangan terlampau rendah, karena nantinya kalau terlampau rendah nanti uap dari panas greenhouse yang kita buat nanti dia akan berpengaruh kepada semaian kita ya. Jadi untuk intinya seperti itu ya teman-teman. Dan ini setelah selesai kita lakukan pembuatan greenhouse, di sini saya tidak menggunakan plastik UV ya, karena di sini sangatlah sulit mendapatkan untuk plastik UV, jadi saya menggunakan hanyalah plastik bening seperti ini ya. Oke. Dan setelah ini selesai, kita bisa langsung melakukan untuk pembuatan tempat teduhan di atasnya ya, menjelang benih yang kita semai itu tumbuh ya. Oke, saya tidak akan membuatkan untuk cara pembuatan peneduhannya, karena itu hanya akan memperpanjang durasi ya. Saya hanya membilangkan nanti buatkan kalau teman-teman melakukan penyemaian menjelang semaian ini tumbuh, teman-teman lakukan dulu pembuatan peneduhannya ya. Teman-teman bisa menggunakan seperti daun kelapa sawit, daun kelapa, dan untuk daun-daun pinang seperti itu pun bisa ya teman-teman. Yang intinya yang pastinya dia harus teduh ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan nantikan juga video-video selanjutnya dari saya, petani muda Indragiri Hilir Riau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.